Halo sahabat Benua Jaya, Halo. kembali lagi di channel Toko Emas Benua Jaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan pentingnya untuk menyimpan nota pembelian perhiasan emas kalian. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari kita. Kenapa sih kalian kok harus banget menyimpan surat perhiasan emas kalian yang kalian beli dari toko emas kesayangan Anda nih? Seperti yang biasa kita tahu, surat ini tuh biasanya bagi jual beli emas tuh sangat penting ya. Oke. Jadi toko emas selalu bertanya. Kamu nanya. Kalau kita ingin jual kembali ke tokonya akan ditanya, "Kak, ini ada suratnya atau tidak?" gitu. Nah, pasti kalian para sahabat Benua Jaya kadang-kadang nih bingung, bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Kenapa sih harus ditanyain suratnya ada atau tidak gitu? Nah, kita akan membahas dari sisi kita nih sebagai toko emas. Jadi yang pertama, dengan nota pembelian itu bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan perhiasan emas kalian loh. Misalnya, kalau ketika kalian menjual perhiasan itu bersama dengan nota pembeliannya, maka toko berasumsi bahwa produk yang kalian bawa atau perhiasan emas yang kakak bawa itu ke toko emas itu adalah milik kakak sendiri, bukan milik orang lain. Nah, makanya oleh karena itu surat ini harus dibawa ketika menjual agar meminimalisir penipuan terhadap pihak toko. Itu yang pertama. Yang kedua, nota pembelian ini juga bisa dipakai sebagai sertifikat. Maksud sertifikat ini bukan masalah sertifikat asli atau tidak asli ya, namun ada spesifikasi khusus yang tertulis di dalam nota tersebut, misalnya model produk, kemudian beratnya, mungkin kadarnya, maupun harga pembeliannya. Nah, data-data ini akan mempermudah pihak toko untuk memverifikasi apakah produk yang kakak ingin jual itu sesuai dengan nota pembelian yang kakak bawa, seperti itu. Nah, sebenarnya dari alasan tadi kenapa harus disertakan nota pembeliannya waktu dijual kembali, ini juga dilatar belakangi karena pada zaman dahulu mungkin pada transaksi toko emas yang lebih konvensional, teknologi belum semodern sekarang, memudahkan para staf toko atau karyawan toko atau pemilik toko untuk melihat produk ini tuh asli atau tidak. Karena kan mungkin zaman dulu untuk melakukan pengujian yang lebih advance atau lebih presisi dibutuhkan alat yang canggih atau teknologi yang canggih. Kemudian dibutuhkan waktu juga yang panjang. Makanya kenapa pemilik toko emas itu dulu ya mungkin ya selalu memulai ketika ingin membeli kembali harus menyertakan notanya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi patokan untuk toko emas terhindar dari mungkin praktik-praktik yang kurang baik atau yang merugikan toko seperti itu. Nah, oleh karena itu kami pihak toko juga memberitahukan kepada para sahabat Benua Jaya nih untuk menjaga baik-baik nota pembeliannya, karena nota pembeliannya itu rata-rata dikeluarkan hanya satu kali ya. Kita tidak tahu kalau di toko lain, tapi kalau di toko kita hanya mengeluarkan satu kali saja. Ketika nota itu hilang, kita tidak akan bisa mengeluarkannya kembali gitu. Nah, tapi dalam beberapa kasus juga ada yang memang tidak sengaja nota pembeliannya hilang gitu. Entah terselip karena mungkin pindah rumah, atau biasanya kasusnya ada yang habis kebanjiran, jadi hilang kok nota pembeliannya nggak ada. Itu gimana? Nggak bisa dijual dong emasnya. Tentu saja bisa, tapi melalui mekanisme-mekanisme yang berbeda dengan penjualan yang menggunakan nota. Nah, sebaiknya saran saya, kakak menjual produk atau perhiasan emas kakak itu ke toko di tempat kakak beli. Supaya apa? Supaya paling tidak toko tersebut sedikit atau banyak mengingat atau mengenali kakak pernah membeli di situ, atau mengingat produk atau perhiasan emas yang pernah dijual oleh toko tersebut. Atau mungkin beberapa toko menyelipkan juga beberapa kode pada perhiasannya sebagai tanda bahwa pernah terjual dari toko tersebut. Akhirnya dia bisa tahu bahwa oh iya, ini produk ini pernah kita jual atau pernah terjual dari toko tersebut. Seperti itu. Jadi hindari untuk menjual produk itu kalau nggak ada suratnya di toko yang misalnya belinya di toko A, ya jangan jual di toko B gitu. Itu mungkin lebih mempersulit toko B untuk memverifikasi produk tersebut gitu. Jadi nanti kakak juga jadi lebih rumit gitu. Jadi lebih baik kalau bisa beli di toko A, kembalikan di toko A gitu. Dengan harapan toko A ini mungkin mempunyai sistem untuk meneliti atau memverifikasi kembali produk itu benar dijual dari dia atau bukan. Seperti itu tipsnya. Nah, itu dia sekian video kita kali ini. Mungkin kalau sahabat Benua Jaya ada hal yang ingin dibahas tentang seputar toko emas, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bikin videonya untuk membahas apa aja sih pertanyaan-pertanyaan para sahabat Benua Jaya yang kadang-kadang masih membingungkan nih untuk para sahabat Benua Jaya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya.
Beli emas, Benua Jaya aja. Bye!